Teman-teman tahu nggak ya, kenapa tipe 2 diabetes di Indonesia itu meningkat luar biasa? Baik itu di anak-anak, di remaja, di anak muda, orang dewasa biasa, sampai ke lansia. Kenapa tipe 2 itu naik? Ini karena teman-teman tidak bisa mengidentifikasi gula-gulaan di makanannya teman-teman. Jadi ada satu makanan yang teman-teman itu nggak menganggap gula, tapi itu sebenarnya gula, dan itu penyebab utamanya, yaitu namanya gula gurih. Kenapa gue sebut sebagai gula gurih ya? Karena gula gurih ini di mana-mana, ini murah. Dan pada saat teman-teman makan itu, banyak itu rasanya gurih, bukan manis. Apa contoh gula gurih? Coba teman-teman makan roti. Oke, roti itu kan rasanya nggak manis ya. Itu gurih, tapi itu gula di dalamnya. Teman-teman makan contohnya bakmi. Oke, mie. Teman-teman makan pasta. Teman-teman makan apa lagi ya? Singkong, kentang, ubi, itu semua gula gurih ya. Kenapa namanya gula gurih? Karena itu mengandung namanya zat pati. Apa itu zat pati? Zat pati adalah rantai gula, polysaccharide. Gini bentuknya. Jadi zat pati adalah zat tepung yang bentuknya seperti ini. Dia itu hubungan antara glukosa. Jadi kalau teman-teman ngelihat, itu adalah glukosa ya. Glukosa itu dirantaikan, itu menjadi rantai. Dan hubungannya itu adalah namanya alpha glycosidic bond. Artinya apa? Rantai gula ini bisa dipecah oleh amylase, oleh enzim di dalam mulutnya kita, di ludahnya kita, namanya amylase. Itu bisa memecah rantai gula itu menjadi individual, menjadi satu molekul gula. Yang begitu masuk ke dalam badannya kita, itu akan diserap dan langsung masuk ke dalam darahnya kita. Jadi coba teman-teman ngecek, ini bagi teman-teman yang diabetes, bagi teman-teman yang pre-diabetes yang selalu, atau teman-teman yang selalu ngecek gula darah ya. Coba teman-teman simpel aja, gini. Teman-teman coba makan 2 telur, terus teman-teman cek gula darah teman-teman. Terus dibandingkan dengan berat yang sama. Coba teman-teman konsumsi contohnya nasi, roti, mie, pasta, pizza, tepung-tepungan itu, ubi, singkong, kentang. Coba teman-teman konsumsi itu. Coba bandingin kenaikan gula darahnya teman-teman. Pada saat teman-teman cuma makan protein dengan lemaknya, atau pada saat teman-teman cuma makan gula gurih. Lihat aja kenaikan gula darah itu. Dan ini beberapa statistik yang gue ketemu, seberapa banyak kita itu konsumsi gula-gulaan. Ini gue kasih statistik teman-teman, Indonesia, konsumsi gula manis dan gula gurih di Indonesia ya, per orang per kapita, per orang per tahun. Ini nasi, teman-teman, beras, teman-teman kita itu konsumsi sekitar 120 sampai 130 kilo per orang per tahun, jumlah beras yang kita konsumsi. Kita konsumsi tepung terigu. Nah inilah salah satu yang utama gula gurih di Indonesia ini. Kebanyakan itu semua dari tepung terigu. Dan ini impor semua ya. Indonesia tuh nggak memproduksi gandum. Gandum itu, tepung terigu itu dihasilkan dari gandum. Nah, tepung terigu kita konsumsi sekitar 30 kilo per orang per tahun. Kita konsumsi gula pasir. Itu sekitar 30 kilo juga per orang per tahun. Jadi kita konsumsi gula-gulaan, gula manis dan gula gurih itu 180 kilo per orang per tahun. Terus kalau kita konsumsi protein, seberapa banyak protein? Ini juga statistik, coba teman-teman lihat aja. Protein itu sekitar ayam-ayaman 8 kilo, ayam dan telur 8 kilo per orang per tahun. Daging merah, itu cuma sekitar 2 kilo per orang per tahun. Jadi total kita konsumsi protein itu cuma sekitar 10 kilo per orang per tahun. Dibanding dengan 180 kilo per gula-gulaan per orang per tahun. Ini berkorelasi sekali dengan, coba teman-teman ngelihat data BPJS tahun 2023 ya. Di klaim BPJS tahun 2023, yang paling tinggi itu adalah serangan jantung, adalah penyakit jantung. Jadi coba kita lihat, ini misinformasi yang menurut gue itu banyak sekali disebarluaskan, bahkan oleh nakes-nakes ya. Kita bilang bahwa, oh lu jangan makan daging. Makanya kita itu di Indonesia, masalah stunting belum terselesaikan. Karena kita nggak pernah makan protein hewani. Anak kecil aja itu nggak pernah dibilang disuruh jangan makan protein hewani. Kan itu nggak sehat. Lu bisa bayangin nggak? Orang tua kita butuh protein hewani untuk jaga massa otot. Ya itu kelihatan sekali. Kita tidak pernah makan protein hewani. Kita makan gula-gulaan. Dan itu kelihatan di klaim BPJS serangan jantung. Jadi itu kita semua pada pre-diabetes dan diabetes, obesitas. Dan juga jangan salah, jantung itu juga berhubungan dengan rokok ya. Tingkat rokok kita mengerikan sekali di Indonesia. Tapi ya teman-teman bisa ngelihat perbedaannya itu loh. Terus masuk ke balita. Kita balita dikasih apa? Lagi-lagi susu formula. Belum lagi kita sarapannya itu dikasih apa? Roti,
Terus kita udah kayak orang bule aja, kita sarapan roti. Terus kita sarapan mie, instant noodles, mie instan. Terus makan siangnya kita makan nasi 3 gunung. Terus jajanan pasarnya semua itu jajanan pasar semua gula manis, gula gurih. Belum lagi terus makan siangnya lu makan nasi padang. Nasi padang sebenarnya sehat ya. Nasi padang tuh makan Indonesia paling sehat. Cuma kita makan dengan 3 gunung nasi plus es teh manis. Lu bayangin nggak, kita udah makan gula gurih 3 gunung nasi dengan es teh manis, dengan gula manis. Terus jam 2 jam 3 kita makan kopi kekinian, kita konsumsi minum teh kekinian, kopi kekinian yang namanya less sugar. Itu sugar semua itu ya. Gula semua itu. Terus makan lagi donat, roti manis dan segala macam seperti itu. Makan malam ya, mungkin nasgor kali. Nasgor 2 gunung. Ya lagi-lagi 2 gunung gula gurih. Sebelum kita tidur, martabak manis. The best martabak manis itu. Jadi lu bayangin nggak? Coba kita bayangin sekarang. Dari kita kecil, dari kita bayi sampai sekarang kita dewasa, itu konsumsi gula itu seberapa banyak? Dan kita itu jarang sekali konsumsi protein, men. Karena kita selalu ditakut-takutin, lu jangan makan daging, nanti lu kena serangan jantung. Jadi apa nggak semua masyarakatnya kita itu sekarang pada pre-diabetes, diabetes, obesitas, ya itu permasalahan kita. Oke, jadi semoga teman-teman nangkep sebenarnya apa sih permasalahan kita di Indonesia ini. Kenapa tipe 2 diabetes, obesitas semua meningkat. Yaitu kita harus bisa mengidentifikasi gula gurih. Itu salah satu kuncinya. Harus tahu yang mana yang gula, yang mana yang makanan seharusnya kita konsumsi. Oke? Semoga bermanfaat.